Dalam budaya dan keyakinan banyak masyarakat, kamar mandi dipercaya sebagai salah satu tempat yang memiliki dimensi spiritual tersendiri. Tempat ini sering dianggap sebagai lokasi di mana energi negatif dapat berkumpul dan tersebar. Menjaga kebersihan kamar mandi adalah hal penting untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Banyak orang yang percaya bahwa kamar mandi bisa menjadi tempat tinggal makhluk halus atau jin, sehingga ada berbagai pantangan dan ritual yang harus diikuti saat berada di dalamnya. Misalnya, dalam Islam, dianjurkan untuk membaca doa sebelum memasuki kamar mandi, agar terlindungi dari gangguan bangsa jin yang ada di dalamnya. Selain itu, menjaga kesopanan dan adab di dalam kamar mandi, seperti tidak berbicara, membawa, dan membaca Al-Quran, atau menyebut nama-nama Allah di tempat tersebut. Karena kamar mandi adalah tempat membuang kotoran, di mana tempat tersebut paling rendah derajatnya dibandingkan tempat-tempat lain di rumah. Dalam budaya Tionghoa, kamar mandi dianggap sebagai sumber energi negatif, dan posisinya dalam rumah juga harus dipikirkan dengan hati-hati dalam tata letak Feng Shui. Mereka percaya bahwa lokasi kamar mandi yang tidak tepat bisa membawa sial atau kesialan bagi penghuni rumah. Ada beberapa area utama dalam rumah yang harus diperhatikan untuk memastikan aliran rezeki dan energi positif tetap lancar. Area-area tersebut meliputi pintu utama rumah, dapur, kamar tidur, dan kamar mandi. Meskipun pintu utama berfungsi sebagai pintu masuknya energi positif, kamar mandi justru berperan sebagai tempat keluarnya energi tersebut. Energi di kamar mandi seringkali bersifat energi yang dingin dan dapat mengundang berbagai hal negatif jika tidak dikelola dengan baik. Berikut adalah beberapa pantangan atau larangan yang sebaiknya dihindari saat berada di kamar mandi untuk menjaga keseimbangan energi dan menghindari dampak negatif baik secara fisik maupun spiritual dan rezeki tetap lancar. Jangan membuang air panas sembarangan. Kamar mandi, terutama lubang kloset, merupakan salah satu tempat yang paling disukai oleh bangsa jin. Membuang air panas sembarangan, terutama di area-area tersebut, bisa memicu kemarahan makhluk bangsa halus di dalamnya, yang bisa menimbulkan gangguan bagi penghuni rumah. Oleh karena itu, ketika kita membuang air panas, jangan sembarangan dan memastikan bahwa air panas dibuang dengan cara yang benar dan tidak langsung di area yang bisa menimbulkan masalah. Gunakan saluran pembuangan yang sesuai, atau biarkan air panas mendingin terlebih dahulu sebelum membuangnya. Karena kita tidak tahu di mana bangsa jin berdiam diri agar tidak mengganggu keseimbangan energi di kamar mandi. Jangan biarkan pintu kamar mandi terbuka terus-menerus. Pintu kamar mandi yang dibiarkan terbuka dapat menyebabkan energi negatif menyebar ke area lain dalam rumah, memengaruhi suasana dan mengganggu keseimbangan energi positif yang ada di dalamnya. Energi negatif dari kamar mandi dapat menciptakan ketidaknyamanan, mengganggu kenyamanan dan keharmonisan dalam rumah. Selain itu, kebiasaan membiarkan pintu kamar mandi terbuka juga dapat mempengaruhi kualitas udara di area sekitar. Untuk menjaga kualitas energi dan suasana rumah yang sehat, pastikan pintu kamar mandi selalu dalam keadaan tertutup ketika tidak digunakan. Dengan begitu, energi positif di seluruh rumah dapat tetap terjaga dan memberikan dampak yang baik bagi penghuninya. Hindari bersiul atau bernyanyi di kamar mandi. Bersiul atau bernyanyi di kamar mandi, terutama pada malam hari, bisa menarik kehadiran makhluk halus atau energi negatif. Suara-suara seperti bersiul atau bernyanyi, hal ini dipercaya dapat menarik entitas bangsa makhluk halus. Selain itu, secara medis, bersiul atau bernyanyi bisa menimbulkan risiko menghirup bakteri dan virus yang mungkin ada di udara kamar mandi. Kamar mandi adalah area yang cenderung lembab, dan kelembapan dapat memfasilitasi pertumbuhan mikroorganisme seperti jamur dan bakteri. Jika sistem kekebalan tubuh Anda sedang menurun, terpapar mikroorganisme tersebut bisa memperburuk kesehatan Anda, yang pada gilirannya dapat mengganggu aktivitas secara keseluruhan. Oleh karena itu, sebaiknya hindari bersiul atau bernyanyi di kamar mandi, terutama ketika sistem kekebalan tubuh Anda tidak dalam kondisi optimal. Buang wadah perlengkapan mandi yang sudah habis. Menumpuk barang bekas atau wadah yang sudah kosong dari sabun, sampo, atau produk mandi lainnya dipercaya dapat menghambat aliran rezeki. Bekas atau wadah-wadah yang sudah tidak berguna ini bisa menjadi sampah energi, mengumpulkan kotoran dan aura negatif yang bisa mengganggu kelancaran aliran rezeki penghuni rumah.
Ketika barang-barang tersebut menumpuk, ini dapat menciptakan energi stagnan yang menghalangi keberuntungan dan rezeki untuk mengalir dengan lancar. Oleh karena itu, membuang wadah-wadah kosong secara teratur dan menjaga kebersihan serta kerapian area kamar mandi adalah hal penting guna menjaga kamar mandi tetap bersih dan bebas dari energi negatif. Jangan biarkan keran air bocor. Air yang menetes atau merembes di kamar mandi, seperti dari keran yang rusak, ember yang berlubang, atau bak mandi yang retak, sebaiknya segera diperbaiki. Menurut kepercayaan nenek moyang kita terdahulu, air yang terus-menerus menetes sebagai simbol dari rezeki yang tidak terkumpul dan cepat habis. Hal ini dipercaya mencerminkan pemborosan atau tidak stabilan keuangan. Kebocoran air ini bisa menjadi pertanda bahwa uang penghuni rumah tersebut mudah habis untuk hal-hal yang tidak terduga, seperti perbaikan barang-barang rumah tangga, biaya medis mendadak, atau pengeluaran tak terencana lainnya. Oleh karena itu, segera tangani dan memperbaiki keran, ember, atau bak mandi yang bocor guna menghindari pemborosan dan memastikan bahwa lingkungan rumah tetap dalam kondisi baik. Pastikan kamar mandi terang tidak gelap. Kamar mandi sebaiknya mendapatkan aliran udara dan pencahayaan yang baik untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan menyenangkan. Pada siang hari, pastikan kamar mandi mendapat sinar matahari yang cukup, dan pada malam hari, gunakan pencahayaan lampu yang memadai. Kamar mandi yang gelap dan kurang cahaya bisa menarik energi negatif, bahkan menjadi tempat berkumpulnya entitas gaib. Hal ini dapat berdampak buruk bagi penghuni rumah, seperti menimbulkan rasa malas, mudah terserang penyakit, serta menurunkan produktivitas. Oleh karena itu, menjaga kamar mandi tetap terang, bersih, dan terjaga aliran udaranya. Dengan pencahayaan yang baik dan sirkulasi udara yang lancar, kamar mandi tidak hanya akan terasa lebih nyaman dan bersih, tetapi juga akan mendukung kesehatan dan terbebas dari pengaruh negatif. Perhatikan posisi pintu kamar mandi. Jangan biarkan pintu kamar mandi terlihat dari tempat tidur atau ruang tamu. Dalam Feng Shui dan kepercayaan tradisional, posisi pintu kamar mandi yang terlihat dari tempat tidur dapat mempengaruhi energi yang mengalir di ruang tidur. Pintu kamar mandi yang langsung terlihat dari tempat tidur dapat memancarkan energi buruk yang diyakini dapat menyebabkan masalah kesehatan, seperti gangguan tidur, stres, dan masalah fisik lainnya. Ini dikarenakan energi negatif dari kamar mandi dapat masuk ke ruang tidur dan mempengaruhi kualitas tidur serta kesehatan penghuni. Selain itu, pintu kamar mandi yang terlihat dari ruang tamu dapat memiliki dampak negatif pada aliran rezeki di rumah. Pintu kamar mandi yang terlihat dari ruang tamu dipercaya dapat menghalangi energi positif dan mempengaruhi niat baik orang yang datang ke rumah. Kehadiran pintu kamar mandi yang terlihat langsung dari ruang tamu bisa mengurangi kenyamanan dan citra rumah di mata tamu, serta menghambat aliran rezeki dengan menciptakan kesan ketidakteraturan dan kekacauan. Jangan pasang cermin yang memantulkan bayangan toilet. Cermin yang memantulkan bayangan toilet dapat menggandakan energi negatif di dalam rumah. Menurut berbagai kepercayaan, cermin yang mengarahkan pantulan ke toilet dapat memperburuk energi negatif yang sudah ada di kamar mandi dan menyebarkannya ke seluruh ruang rumah. Ini karena toilet seringkali dianggap sebagai sumber energi kotor dan tidak bersih. Dengan memantulkan bayangan toilet, cermin bisa memperbesar dan menyebarluaskan energi negatif tersebut, yang pada gilirannya bisa mempengaruhi kesehatan, kesejahteraan, dan suasana hati penghuni rumah. Selain itu, posisi cermin yang dipasang terlalu tinggi juga dapat menimbulkan masalah. Jika cermin hanya memantulkan bagian tubuh tertentu, seperti kepala atau kaki, ini dipercaya dapat membawa nasib buruk. Cermin yang tidak mencerminkan seluruh tubuh dipercaya dapat mengganggu keseimbangan energi dan menciptakan ketidakharmonisan. Hal ini bisa berdampak pada rasa percaya diri dan kesehatan mental, serta mempengaruhi aliran energi positif di rumah. Hindari menyimpan benda-benda suci di kamar mandi. Meletakkan benda-benda sakral, agama, atau spiritual di kamar mandi meskipun tampak bersih sangat tidak pantas. Kamar mandi umumnya dianggap sebagai tempat yang kotor dan najis dalam banyak kepercayaan dan tradisi. Karena itu, meletakkan benda suci di area ini dapat dianggap sebagai bentuk pelecehan terhadap benda-benda tersebut. Benda-benda sakral, seperti kitab suci, simbol keagamaan, atau objek spiritual lainnya, memerlukan tempat yang bersih dan dihormati untuk menjaga kesucian dan energi positif yang mereka bawa.
penempatan benda-benda suci di kamar mandi bisa membawa dampak buruk dalam kehidupan seseorang. Hal ini tidak hanya menciptakan ketidaknyamanan secara spiritual, tetapi juga dapat mempengaruhi suasana hati dan ketenangan penghuni rumah. Jangan biarkan pakaian kotor menggantung di kamar mandi. Pakaian kotor yang dibiarkan menggantung di kamar mandi tidak hanya menjadi sarang nyamuk dan serangga lainnya, tetapi juga dapat menarik entitas makhluk halus. Pakaian kotor yang menumpuk atau tergantung dapat menciptakan kondisi lembab dan tidak bersih, yang menjadi lingkungan ideal bagi perkembangan nyamuk dan berbagai jenis serangga. Makhluk halus atau entitas gaib seringkali dikait-kaitkan dengan benda-benda yang menyerupai manusia, seperti pakaian kotor. Bangsa entitas gaib ini dipercaya memiliki ketertarikan kuat terhadap benda-benda yang memiliki kemiripan dengan bentuk manusia, karena hal tersebut dapat meningkatkan mereka untuk berinteraksi atau mengganggu kehidupan penghuni rumah. Jangan tinggalkan pembalut kotor di kamar mandi. Bagi wanita, penting untuk tidak meninggalkan atau membuang pembalut kotor di kamar mandi. Pembalut yang tidak dibuang dengan benar tidak hanya menimbulkan bau yang tidak sedap dan menciptakan lingkungan yang tidak higienis, tetapi juga diyakini dapat menarik makhluk gaib, seperti jin penjilat darah. Jin penjilat darah sangat tertarik pada bau darah menstruasi, di mana kehadirannya dapat menimbulkan aura yang tidak menyenangkan dan berbagai gangguan bagi penghuni rumah. Makhluk gaib ini tidak hanya bisa menimbulkan ketidaknyamanan fisik dan mental, tetapi juga diyakini dapat mempengaruhi rezeki dan kesejahteraan penghuni rumah. Gangguan yang disebabkan oleh jin penjilat darah ini bisa bervariasi, mulai dari masalah kesehatan, mimpi buruk, hingga ketidakberuntungan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pencarian nafkah. Oleh karena itu, menjaga kebersihan kamar mandi dan membuang pembalut kotor dengan benar adalah langkah penting untuk mencegah gangguan dari bangsa entitas gaib. Untuk membuang pembalut kotor dengan benar, bersihkan dulu, kemudian bungkuslah pembalut dalam kantong plastik atau kertas sebelum membuangnya ke tempat sampah. Pastikan tempat sampah memiliki penutup yang rapat dan dibuang secara rutin untuk menghindari penumpukan dan penyebaran bau. Demikianlah beberapa pantangan mengenai 9 larangan yang tidak boleh dilakukan di kamar mandi. Semoga video ini memberikan wawasan yang bermanfaat. Jika ada pemikiran atau pengalaman lain yang ingin Anda bagikan, jangan ragu untuk menyampaikan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video kami, dan jangan lupa untuk terus mendukung dengan like, share, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak konten menarik lainnya.